Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 akan membahas tentang perencanaan dan dokumentasi audit. Hari ini ada beberapa yang akan kelompok saya bahas. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yang kedua menerima klien dan melakukan perencanaan audit, yang ketiga memahami bisnis dan industri klien, yang keempat menilai resiko bisnis klien, yang kelima dokumentasi audit. Yang pertama akan kita bahas adalah perencanaan audit. Perencanaan audit sendiri adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pengerjaan pengujian. Dalam perencanaan auditnya sendiri, ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Yang pertama ada sifat, yang kedua lingkup, yang ketiga pada saat pekerjaan harus dilaksanakan, yaitu membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit. Program audit sendiri itu harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Nah, untuk variasi dan tingkat kerinciannya ini tergantung keadaan yang ada. Nah, untuk auditor sendiri harus mempertimbangkan apakah suatu keahlian khusus diperlukan, seperti dalam mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendali intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang menerima klien dan melakukan perencanaan audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama yaitu perencanaan audit awal. Auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membuka audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Terus selanjutnya ada investigasi atas klien baru. Untuk investasi atas klien baru ini, akuntan publik akan menyelidiki perusahaan untuk menentukan aksesibilitasnya. Untuk klien yang berkelanjut, setiap tahun akuntan publik itu mengevaluasi klien-klien yang ada pada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik yang terjadi sebelum menyakup ruang lingkup audit, jenis pendapat yang akan diterima, jumlah fee atau hal-hal lain itu bisa menjadi faktor penyebab auditor menghentikan kerjasamanya. Lalu yang selanjutnya ada memilih staf untuk melakukan penugasan. Nah, auditor itu harus menempatkan staf yang tepat untuk penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Nah, jadi kalau misalnya dalam salah satu prinsip auditing itu kan ada auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai demi melaksanakan audit. Nah, jadi karena itu setiap staf yang ditugaskan itu harus mengingat persyaratan tersebut, di samping harus mempunyai pengetahuan tentang industri klien. Terus selanjutnya ada mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Nah, jadi auditor sendiri itu harus mempunyai pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengetahui apakah spesialis memang diperlukan. Nah, auditor itu harus melakukan kualifikasi profesional spesialis dan memahami tujuan serta ruang lingkup pekerjaannya. Nah, terus lalu auditor itu harus mempertimbangkan hubungan spesialis tersebut termasuk situasi yang mungkin mengganggu objektivitasnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang memahami bisnis dan industri klien.
Nah, jadi kalau dalam beberapa tahun terakhir ini tuh ada beberapa faktor yang telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Nah, beberapa faktor ini yang dalam beberapa tahun terakhir ini tuh salah satunya itu teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Terus ada klien telah memperluas operasinya secara global. Jadi seringkali klien itu telah melalui joint venture atau aliansi strategi. Terus banyak klien juga yang mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks seperti obligasi utang yang dijadikan jaminan atau sekuritas dengan jaminan hipotek. Nah, selain itu ada 3 alasan utama kenapa kita harus memahami baik tentang industri klien dan lingkungan internal. Yang pertama ada resiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih beresiko. Terus yang kedua itu ada risiko inherent atau resiko bawaan. Jadi kan sudah bagi umum ya bagi klien dalam industri tertentu itu familiar dengan resiko-resiko tersebut. Nah, dan itu tuh akan membantu editor dalam menilai relevansinya bagi klien bersangkutan. Terus yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus kita pahami dalam proses operasi dan proses bisnis. Yang pertama itu kunjungan ke pabrik dan kantor. Nah, jadi kalau kita melakukan kunjungan ke fasilitas yang dimiliki klien, itu sangat berguna karena dapat membantu kita dalam memahaminya itu menjadi lebih baik untuk operasi bisnis klien kita, sehingga memberikan kesempatan kita untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai kunci. Lalu ada mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Transaksi dengan pihak terkait itu sangat penting bagi auditor karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum itu mengharuskan transaksi diungkapkan dalam laporan keuangan jika material. Nah, kalau misalnya dalam standar auditing sendiri, perusahaan afiliasi, pemilik utama perusahaan klien, atau pihak klien yang bersangkutan dengan klien itu mempengaruhi kebijakan dan operasi lain. Terus kode etik. Nah, perusahaan itu kan sering ya mengkomunikasikan standar nilai dan etika perusahaan melalui penyertaan kebijakan serta kode etik perilaku. Terus ada notulen rapat perusahaan. Itu tuh catatan resmi tentang pertemuan dewan direksi dan para pemegang saham. Notulen ini tuh biasanya mencakup tentang otorisasi dan ikhtisar kunci mengenai topik-topik penting yang dibahas pada pertemuan tersebut dan keputusan yang diambil oleh para direktur serta pemegang saham. Yang keempat selanjutnya kita akan membahas tentang menilai resiko bisnis klien. Jadi untuk risiko bisnis klien itu dapat timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien atau klien gagal melaksanakan strateginya sebaik pesaing. Nah, untuk itu auditor itu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategi atau bisnis dari industri klien untuk menilai resiko-resiko tersebut. Nah, jadi nanti auditor tuh akan bisa menilai apakah klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Nah, sedangkan perhatian utama auditor itu tertuju pada resiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh resiko bisnis klien. Contohnya itu ya, misal nih perusahaan kan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis
yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara 2 atau lebih perusahaan. Yang terakhir, kelompok saya akan membahas tentang dokumentasi audit. Nah, auditor sendiri itu dalam melakukan hal-hal dokumentasi audit ada beberapa yang harus dimasukkan. Yang pertama, strategi audit secara keseluruhan merupakan suatu catatan atas keputusan-keputusan utama yang dipandang perlu untuk merencanakan audit dengan tepat dan untuk mengkomunikasikan hal-hal signifikan kepada tim perikatan. Yang kedua, rencana audit. Itu merupakan suatu catatan atas sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan dan prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi sebagai respon atas risiko yang dinilai. Nah, setiap perubahan signifikan yang dilakukan selama perikatan audit terhadap strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan dan alasan atas perubahan tersebut menjelaskan mengapa perubahan signifikan tersebut dilakukan dan strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit yang pada akhirnya diterapkan dalam audit. Yang selanjutnya itu ada sifat dan tujuan dokumentasi audit. Nah, dokumentasi audit itu berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut ini. Yang pertama, membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua, membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit. Yang ketiga itu memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, terus menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Terus ada kertas kerja audit. Nah, tujuan pembuatan kertas kerja itu yang pertama, mendukung pendapat audit atas laporan keuangan audit, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetisi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Lalu yang terakhir, pedoman dalam audit berikutnya. Nah, keisi kertas kerjanya itu meliputi yang pertama, program audit, yang kedua hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, yang ketiga analisis, yang keempat memorandum, selanjutnya surat konfirmasi, ada pernyataan dari klien, ikhtisar dan salinan atau kopian dari dokumen yang dikumpulkan, daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, yang terakhir draft laporan hasil audit dan sebagainya. Nah, persyaratan kertas kerja audit. Jadi kertas kerja audit itu harus mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama, kertas kerja yang lengkap harus berisi semua informasi utama dengan pengertian semua informasi penting harus dicantumkan dalam kertas kerja. Kedua, tidak memerlukan penjelasan tambahan. Audit harus mempertimbangkan bahwa kertas kerja akan direvisi dan digunakan oleh seniornya untuk menyusun laporan dan review hasil audit. Yang kedua, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan. Yang ketiga, kertas kerja harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan sistematis. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Lalu yang kelima, kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam penyusunan kertas kerja diperlukan untuk mempermudah ketua tim dan supervisor mereview hasil pekerjaan dan menyusun laporan hasil audit. Nah, untuk kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Hal-hal yang membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain adalah yang pertama, jika klien tersebut menginginkannya. Jadi kalau misalnya klien tersebut menginginkannya, kita bisa memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. Lalu yang kedua, jika misalnya nih praktek kantor akuntansi dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli, harus atas izin klien. Selanjutnya dalam perkara pengadilan. Jadi semisal klien kita terdapat perkara pengadilan masalah keuangan, maka kertas kerja ini harus kita berikan kepada pihak yang berwajib apabila diminta.
Yang terakhir, dalam program pengendalian mutu, profesi akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesama akuntan publik untuk mereview kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku. Dalam peer review, informasi yang tercantum dalam kontrak kerja diungkapkan kepada pihak lain, yaitu kantor akuntan publik lain, tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut. Terus ada penyimpanan KKA, kertas kerja audit. Untuk pemudahan akses dan pemeliharaannya, dokumen KKA perlu dipilah ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, ada berkas permanen, berisikan data atau informasi yang diperlukan oleh auditor untuk memahami gambaran umum audit. Lalu ada berkas berjalan, berisikan informasi yang berkaitan dengan audit yang sedang dilakukan atau audit yang baru lalu. Terus berkas lampiran, berisikan lampiran data, catatan, dan dokumen yang menjadi data mentah bagi proses pengujian bukti audit. Lalu ada berkas khusus, berisikan informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu yang pertama, kejadian transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Jadi itu tuh buat membuktikan kalau transaksi itu tuh memang ada gitu. Terus kelengkapan transaksi yang telah terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar telah dicatat. Jadi intinya itu setiap transaksi yang ada itu harus dicatat dan disertai dengan bukti yang ada. Terus keakuratan transaksi yang itu dinyatakan pada jumlah yang benar. Keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar, pembantu, dan ke buku besar. Terus ada klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Jadi setiap jurnal kita itu harus memasukkan transaksi itu secara benar. Misalnya ke jurnal pembelian, penjualan itu harus secara benar. Terus yang terakhir, tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padaan auditor atas asersi cut off management. Nah, itu berikut yang kelompok kami bisa jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.